Om Swastiastu. Kumbakarna Belapati Alengka. Pada saat Kumbakarna berangkat ke medan tempur, tapi niat dalam hati bukan untuk membela engkau atau Dasamuka, bukan untuk mempertahankan Sinta, tapi untuk membela tanah air yang telah kau rusak. Arya Kumbakarna semula tidak bersedia untuk turun ke medan laga dan berperang melawan pasukan Sri Rama. Ia merasa bahwa kebijakan kakaknya lah musuh yang sebenarnya. Di sisi lain, ia juga tidak rela tanah airnya dirusak bangsa lain. Kumbakarna teringat akan sumpah setianya untuk membela negara. Sumpah seorang pria, seorang satria yang pantang untuk dilanggar. Sumpah ini pula yang menjadi motivasi Kumbakarna untuk turun berperang. Setelah berpamitan dan meminta maaf kepada kakak dan keluarganya, Arya Kumbakarna pun pergi. Beliau membawa sejumlah bala tentara raksasa dari Alengka. Kumbakarna ini pergi berperang tanpa rasa dendam dan permusuhan, semata-mata hanya untuk membela negara, bukan membela kediktatoran Dasamuka dan ambisi pribadinya. Kumbakarna berdiri paling depan sebagai leader bagi pasukannya. Sebelum berperang, sebetulnya ia ingin terlebih dahulu bertemu dan bercengkrama dengan adiknya Gunawan Wibisana dan Sri Rama. Namun sayang, niatnya ini dihalangi oleh beribu pasukan Wenar. Bagai topan yang melanda, Kumbakarna menerjang bala tentara Wenar. Puluhan bahkan ratusan kera besar dan kecil bergelimpangan dihantam. Tiba-tiba Prabu Sugriwa, raja dari kerajaan Kiskenda, telah tegak di hadapan Kumbakarna. Dengan sikap ramah dan penuh persahabatan, Kumbakarna mengucapkan salam kepada Raja Wenar yang juga merupakan adik dari Resi Sobali ini. Raja kera ini kaget bukan alang kepalang. Kumbakarna menjelaskan siapa dia sebenarnya dan motivasinya berperang. Kumbakarna juga mengutarakan harapannya yang ingin bertemu dengan Gunawan dan Sri Rama. Namun Sugriwa tidak dapat meluluskan harapan tersebut karena di luar otoritasnya yang hanya sebagai seorang senopati perang. Prabu Sugriwa pun akhirnya maklum dengan sikap ramah Kumbakarna ini. Skenario jagat telah mempertemukan kedua kesatria ini, walaupun tanpa dendam dan permusuhan, tapi mereka tetap harus berperang demi mempertahankan keyakinan dan tanah air. Dalam perang ini, Prabu Sugriwa dengan tubuh yang lebih kecil dapat mendesak Kumbakarna. Ia bergelantungan dengan cakarnya di kedua telinga sambil menggigit hidung Kumbakarna. Arya lembur gangsa kemudian merapat ajian bekah dan meniupkan angin yang sangat kencang dari rongga mulutnya. Naas bagi Kumbakarna, kedua daun telinga dan hidungnya ikut terlempar bersama Prabu Sugriwa. Ia pun menderita luka parah di hidung dan telinganya. Dalam lukanya, Kumbakarna meratap dalam hati dengan memanggil nama Dasamuka. Suara hati seorang kesatria tak berdaya yang kecewa atas aksi dan kebijakan dari atasannya yang telah merugikan dan merusak Ibu Pertiwi. Om Santi Santi Santi. Om.